Ya sayang, kayak menyanyi. Ya sayang, memang sengaja menghibur kakang yang Foodies, aku lagi goyang-goyang nih ya. Mau tebak-tebakan lagu ibu-ibu. Siap? Siap! 10 detik pertama akan dapat hadiah yang bisa nebak. Oke? Musik mainkan! Ayo, apa? Praulayan! Betul, betul. Yang paling tinggi skornya dapat hadiah ya. Siap ibu-ibu? Siap. Oke, Foodies, mainkan musik. Ayo Bu. Ayo, ini lagu terakhir. Siapa yang bisa nebak dapat hadiah. Yuk, mainkan musik. Wih. Ayo Bu, cepet Bu. Ayo apa? Apa sih lagi ini? Apa sih dia? Jaipongan. Tuh Foodies kadonya. Ini Ibu. Langsung dibuka Bu, langsung dibuka. Buka. Buat nyanyi. Foodies pas banget buat nyanyi nih. Ibu-ibu pada lapar nggak? Kita makan yuk. Tapi kita joget dulu sekali lagi ya. Oke. Gini nih Foodies, serunya nongkrong di dapur mewah alias mepet sawah di Kelapa Nunggal, Bogor. Bisa karaokean dong sambil ngemang-ngemil cantik atau healing tipis-tipis lihat sawah yang ijo-ijo, bebaskan. Harganya juga receh Foodies, mulai dari 7.000 sampai 20.000 aja tuh. Wih, auto kalap ini mah. Aku pesen banyak banget nih Foodies. Bagi-bagi Bu ya, bareng-bareng ya. Ada mie jebu, ada matcha, es coklat, es teler. Ada empuk-empuk nih, makanan khas Tegal. Kayak otak-otak gitu Foodies. Asin, gurih, empuk, mie-nya nggak keras. Tingkat kematangannya pas gitu loh, jadi nggak keras, nggak terlalu empuk banget. Ini beneran mie jibau sih, mie jibau, pedes banget Foodies. Udahlah enak receh pula, only 15.000 aja per porsi nih Foodies. Nah, Cobain Bu. Gimana rasanya? Rasa tengirinya itu kerasa banget ya. Oh, ikannya bener kan? Tuh, Foodies. Ikannya terasa. Juga. Empuk. Terus apa lagi Bu? Otak-otak Palembang mah lewat. Abis makan pedas, asin, sekarang yang manis-manis dong. Kayak ibu-ibu ini manis-manis banget nih. Ayo Bu, makan Bu. Manis, renyah, empuk. Lihat coklatnya. Lumer banget Foodies. Enak sini sama cuman ubinya. Manisnya balance. Foodies. Udah kalau pengen datang daripada penasaran, langsung aja scan QR. Nih, biar kaca kalian. Ini dia Foodies, definisi makan receh, menu receh, tapi rasa nggak
Makan lagi, Bu. Oke. Pagi hari ketemu udara segar, enaknya lari pagi dulu ya nggak sih foodies? Kayak Kevin nih, katanya sih lagi semangat bakar kalori dia. Tapi kok mundur-mundur gitu sih Vin? Aduh. Kayaknya jogging hari ini kita udahan dulu. Karena ini ada yang mengalihkan perhatian, benar-benar menggoda. Ketupat sayur dari Padang. Bu, ini langsung dari Padang, Bu. Jadi, wah ini pasti biasa kalau dari Padang bumbunya pasti berasa banget nih foodies. Apalagi wangi banget, Bu. Orang lagi jogging, aduh ini benar-benar menggoda. Mau pesan, Bu? Iya, alasan diterima Devin. Ternyata ketupat sayur Padang Legend di Jatiwaringin yang bisa bikin Kevin buat berhenti lari tuh foodies. Biasanya buka untuk sarapan sampai makan siang nih foodies. Tadi aku pesan ini apa? Ketupat sayur yang komplit. Ada rendangnya nih foodies. Lihat tuh, daging rendangnya nggak main-main ya kan, bukan kaleng-kaleng. Tuh, sebesar ini ya kan. Ini kalau pakai nasi oke juga sih foodies. Jujur daging rendangnya sih empuk banget ya. Begitu digigit langsung hancur. Terus bumbu rendangnya itu yang terasa banget tuh. Wah, ini sih ketupat sayur terlengkap nih. Ada 5 pilihan lauk utama yang bisa kita pilih. Kalau lontong sayur Betawi, lauknya ada opor ayam. Tapi yang versi Padang, of course, rendang dong foodies. Karena komplit, kita lihat nih isinya tuh ada tahu, banyak banget tuh tahu. Ada sayur nangkanya, kalau di Padang sih namanya cubada, ya kan, sayur cubada. Ada telurnya dan ada rendangnya. Tuh, kita langsung cobain aja ya foodies. Salah satu yang menjadi ciri khas dari Padang tuh ada kerupuk merah. Kalau weekend lebih komplit lagi nih foodies karena ada perkedelnya. Tapi tanpa perkedel pun porsi segini udah bikin perut full tank nih. Jujur kuah cubadanya sih berasa banget ya. Gulanya berasa banget. Terus dicampur sama si bumbu rendangnya makin tambah gurih. Terus, nah kenapa paket komplit? Selain si ketupatnya juga lembut banget, ditambah sama si rendangnya ini pas banget nih foodies. Pengalaman 30 tahun jualan ketupat sayur emang gak kaleng-kaleng foodies. Rasanya yang selalu konsisten bikin pelanggannya sulit buat pindah ke lain warung. Hihi, so sweet. Dari tadi aku lihat Mbak enak banget makannya, ini emang udah sering sini. Rata-rata ngalus nanya hadis olahraga pas kesini. Oh iya, oh berarti sama kayak saya dong. Memang Mbak pesannya yang mana? Komplit kah atau yang cuma? Kalau hadis olahraga biasanya pakai kikil. Tapi karena ini masih pagi. Foodies, ada kikil foodies. Setelah ini kita langsung ke sana ya, kita minta kikilnya. Yup, ini dia lauk yang wajib pakai banget dipesan bareng sama ketupat sayurnya. Dijamin deh menambah kenikmatan berkali-kali lipat. Paten. Ibu, tadi ada yang kelupaan Bu. Tadi kan saya minta komplit. Ternyata komplitnya harus ada tunjangnya. Saya mau cobain Bu, boleh saya minta? Saran aja nih foodies, buat kamu yang mau kesini, better pagi-pagi ya. Kalau siang, takutnya nanti udah keburu habis. Pokoknya hari biasa nih cuma bawa 200 ketupat. Sedangkan kalau weekend bawa 400 ketupat. Setiap harinya ludes loh foodies. Teksturnya lembut, begitu digigit lembut banget. Rasa kuahnya hampir sama, rasa kuah gulanya sama. Terus nggak ada bau loh foodies. Biasa kalau kikilnya atau tunjang nggak dimasak secara sempurna, itu antara alot ya atau bau. Ini sama sekali nggak bau karena aroma si kuahnya ini bener-bener menyerap gitu. Maka receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Foodies, ini tuh definisi wanita independen yang apa-apa dikerjain sendiri. Mulai nyiapin dagangan sampai motongin kelapa muda pakai golok gede ya serba sendiri. Kenal ini Kak Dara, owner dari A Coconut Ice Cream.
Sampai-sampai Marco dan Farisa langsung jatuh cinta. Eits, tapi kali ini biarin Marco yang nyoba ngebelah kelapa muda ya. Kak Farisa duduk manis aja dulu. Yuk Marco, cus kita cobain belah kelapa ala Kak Dara ya foodies. Romli, Apa? hati-hati kalau motor. Nama saya bukan Romli, nama Siapa saya Marco namanya? Foodies. Aduh, susah banget ya, gue nggak jago. Gua ajarin aja ya. Silahkan. Ini ujungnya udah kepotong kan? Iya, Jatuh. gampang banget kayaknya. Caranya begini. Udah expert ya. Udah. Oh ya foodies, di sini tuh emang khusus jualan kelapa muda aja ya. Kelapa mudanya fresh and super segar. Foodies, jadi juga nih ini kelapa murni banget tuh, fresh banget, langsung diambil dari pohonnya. Aduh, ya udah Foodies, kita minum di sana yuk. Fresh coconut udah mendarat di tangan Marco nih foodies, tapi kayaknya masih ada yang kurang ya foodies. Kurang si bintang utamanya nih, yakni coconut mixed fruit. Foodies, varian mixed fruit ini tuh komplitnya banget sih. Ada buah naga, strawberry, pisang, sampai alpukat madu yang teksturnya lembut dan rasanya manis, ada komplit. Nah yang bikin makin ngiler pastinya es krim kelapa kopior yang jadi signature banget di sini. Apalagi es krimnya tuh bikin sendiri loh, alias homemade. Terus ada kelapa panggang juga nih foodies. Dari kelapa yang diparut tipis-tipis, terus dipanggang sampai kering dan wangi. Jadi deh toppingnya menggoyang lidah. Air kelapanya bener-bener manis. Gimana? Segar nggak? Seger banget, hausnya hilang, semuanya hilang. Tapi perasaan kamu nggak hilang kan? Aduh, hilang. Mbak elah, tuh aku salfok banget nih foodies sama daging kelapanya. Saking lembutnya, gampang loh diserutnya tuh lihat. Tuh. Yes foodies, emang gak salah lagi deh nih, kelapa muda yang oke itu kelihatan banget dari dagingnya yang mudah diserut. Teksturnya juga lembut, kenyal, dan gak terlalu tebal. Ciri lainnya nih foodies, airnya bening, manis natural tanpa perlu ditambahin gula. Terus warna dagingnya tuh putih bersih, gak keabuan atau kuning gitu ya. Kalau fresh coconut aja udah senyegerin ini, bisa kebayang dong foodies gimana dahsyatnya tuh yang varian pakai es krim. Duh, auto lumer di mulut dan jiwa gak sih? Foodies, Seger banget. es krimnya bener-bener manis. Untuk kelapa parutnya juga lembut banget, bener-bener kenyal. Terus ini kelapa panggangnya juga crunchy. Nih, cobain. Tuh foodies, jadi sekarang aku mau cobain mixed fruit ice cream. Tuh. Nih ice creamnya. Kayaknya ada toppingnya tuh. Aku nggak expect sih. Kalau ini tuh bakal seenak itu. Jadi buah-buahannya sama kelapanya sama ice cream itu benar-benar matching banget. Tuh kan, pasti bakal approve semua nih karena emang selasis itu. Dan kalau soal harga nih ya foodies, nggak bakal bikin dompet nangis. Mulai dari 20 ribuan aja loh porsi kayak begini. Ya worth it abis dong. Makan receh, Menu receh, tapi rasa gak recehan. Kayaknya Makan mau pesen lagi. lagi deh. Ya, kurang gak sih? Kurang. Ayo, tambah lagi yuk. 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 Foodies, pasar Chandni Chowk di Delhi ini bisa dibilang pusat keramaiannya kota Delhi di India. Macetnya tuh nggak cuma kendaraan, mau jalan kaki aja harus senggol kanan kiri saking ramainya. Gak heran sih kalau salah satu pasar terbesar di Delhi ini gak pernah sepi guys. Secara segala-gala ada di sini foodies, dari makanan, peralatan rumah tangga sampai pernak-pernik semuanya lengkap. Wow, ini aku beli anting-anting sebenarnya buat perempuan. Ini saya belikan buat keluarga lah ya foodies ya. Kita beli 2. Ini harganya tadi udah aku tanya 150 ya. Jadi 150 rupiah sekitar 30 ribuan ya. Mantap. Oke. Selain buat berburu oleh-oleh, di sini juga surganya jajanan loh foodies.
Cobain camilan ala India yuk, namanya jalebi. Ini camilan manis khas India yang digoreng dan direndam dengan air gula. Adonan jalebi terbuat dari tepung maida, yakni salah satu jenis tepung terigu tanpa serat. Tepungnya difermentasi foodies selama 1 malam, baru deh tuh bisa dijadikan adonan jalebi. Jadi bakalan ada sensasi asam lezat yang akan balance dengan rasa manis dari air gulanya gitu foodies. Foodies, ini adalah jalebi, itu old famous jalebi dari tahun 1884. Waduh, tuh lihat ya, jalebinya habis digoreng, ditaruh di rendaman air gula. Jadi manis pol nih sepertinya ya. Bentuknya cakep ya foodies, dibuat langsung di atas minyak panas. Meskipun bikinnya ngebut, bentuknya mah tetap seragam loh. Sekali goreng bisa mencapai puluhan jalebi. Wajar sih foodies, lihat aja tuh yang beli membludak nggak pernah sepi. Ditambah lagi nih, lokasinya ada di pasar Chandni Chowk yang menjadi tujuan belanja untuk warlock dan juga para wisatawan. Satu jalebi harganya Rp60 atau sekitar Rp16.000. Langsung kita sikat aja ya Dan, karena nih foodies makan jalebi ini tuh enaknya pas masih anget-anget. Udah 2 macam, aku pakai rabri juga, ya kan? Ini adalah susu yang dimasak lama hingga mengental. Ini yang original. Kita cobain yang original dulu, Fadit. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Manis. Karena memang udah direndam sama air gula yang super kental banget. Kurang lebih kalau menurut aku rasanya kayak kue cincin yang masih anget gitu. Nah, begitulah kurang lebih ya. Rasanya tuh beneran unik loh foodies, manis tapi ada sedikit asam dari hasil fermentasi tepungnya. Karena dimakan pas masih anget, jadi renyahnya tuh masih berasa banget. Wow, ini dia yang pakai rabri alias susu yang dimasak lama hingga mengental. Kita cobain, bismillah. Meskipun rabrinya manis, kemudian jalebinya itu basinya juga udah manis, tapi pas dicampur dengan rabri menurut aku kok lebih enak ya. Tuh. Jadi rabrinya itu kental-kental. Tuh. Enak banget. Jadi basic dia udah manis juga. Sebenarnya kalau misalnya nggak dicampur dengan jalebi pun udah enak. Tapi pas dicampur dengan jalebi makin mantep. Wow. Selain hits sebagai jajanan pinggir jalan, jalebi ini tuh juga wajib ada loh di perayaan Diwali sebagai lambang keberuntungan dan juga perayaan. Jadi setiap perayaan Diwali, penjual jalebi di India tuh makin banyak foodies. Tapi ada juga sih yang bikin sendiri untuk disajikan di rumah. Mirip-mirip pas lebaran gitu lah ya. Yuhu, yang rindu sama cita rasa Jawa Timuran, cus, kamu meluncur dong ke Warung Barokah Suramadu di Sunter, Jakarta Utara. Ini harganya receh pol foodies mulai dari 7.000 sampai 25.000 aja. Ada nasi bebek bumbu hitam, bebek rendang, sampai martabak Madura. Tapi nih yang spesial ada nasi kerawu khas Gresik yang bisa habis sampai 100 porsi per hari. Seporsi nasi kerawu itu ada bacem paru sapi, suiran sapi, serundeng kelapa, sampai sambal petisnya yang langsung diimpor dari Madura. Wih, cakep nih, kita takis lah Bang Jack. Tuh foodies. Ini aku pakai paru. Coba lihat, mana tadi parunya? Hah? Lihat. Nih, aku nggak usah pakai dagingnya dulu. Mau pakai parunya dulu deh. Pakai nasi putih. Bule. Kok nanti kau yang kusuir ya, Mon? Suwir bule. Ayo, gas. Allahu Akbar. Kenapa? Kan biasa identik kalau makanan Jawa itu manis. Ini Ini tidak terlalu manis. pahit. Jadi aku sebagai orang Sumatera cocok. Tuh. Foodies, parunya juga tidak alot. Oh, nggak alot. Lembut. Berarti yang masak jago. Tapi ada yang aku penasaran dari makananmu. Apa tuh?
ininya nih. Daging. Daging. suwir. Daging suwir. Cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya kayak daging ya? Nah, memang daging. Wow. Ini manis gurih. Manis gurih, bukan dominan manis. Pantes aja ya paru sapi dan daging suwir itu laris manis. Kunciannya ada di bumbu perbawangan yang kencang dibanding kemiri dan juga gula merahnya. Makanya manisnya tuh pas foodies. Eits, jangan lupa cobain juga nih bebek packingnya. Wih, spesial loh. Ada bebek rendang yang gak pakai santan. Coba. Wih, mantep ya, Re. Kali kita coba bebeknya. Foodies lihat. Nggak pelit medok bumbunya. Iya sih, kayaknya bumbunya meresap nih ke... Gimana dagingnya? Mantap ya? Mantap. Ini gurih, pedes, semua jadi satu. Weh. Dagingnya juga nggak alot. Ya. Dagingnya lembut. Dan bumbunya itu meresap nggak di luar tok. Nah, Meresap di dalam. biasa juga kalau foodies, masak bebek ini juga tricky. Jadi kalau nggak pinter masak pasti juga amis. Kunci resep rendang non santannya ini ada di bawang merah foodies. Yes, kuota bawang merahnya lebih banyak dibanding bumbu lain seperti lengkuas, kunyit, jintan, sampai ketumbar. Ini semua foodies biar bumbunya tuh kental bak pakai santan. Buat tim cemil-cemil, kudu cobain martabak Madura kopiok dan peretnya deh nih. Isiannya tuh sama-sama bihun tapi beda di teksturnya. Kopiok tipis dan juga garing, sedangkan peret itu lebih tebal karena ada tambahan adonan kulit martabak sebelum digoreng bersama telur. Apa? Ya memang rasanya kayak telur dadar. Tapi memang kan ditambah ada tekstur-tekstur mie-nya. Ini foodies, kita kalau makan ini nggak perlu pesan nasi putih lagi. Kan udah ada karbohidrat Iya. mie. Itu bihun deh, Sob, Iya, bukan bihun. mie. Bihun. Nah, kalau punyaku, ini aku pengen tahu nih, tipis-tipis kayak gini nih. Oh. Nah ini foodies isinya cuma bihun. Koktail. Oh, dalamnya bihun. Cuma bihun. Tinggal pilih aja ya sesuai selera Yes Foodies. Kalau masih bingung-bingung ya udah scan QR code aja yang ada di layar. Atau kalau mau langsung gas ke TKP jajannya ya boleh banget dong. Bukanya dari jam 8:30 pagi ya Foodies sampai jam 10 malam. Oke, langsung aja foodies. Tonton terus makan receh, Manu receh? tapi rasa gak recehan. Kayak apa ya? Kayak di tenggorokan tuh kayak ada yang jalan, seret, gurih-gurih enak gitu. Enak banget. Nggak, apa sih bahasa anunya? Glosor. Glosor, enak banget dah pokoknya. Tring, 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 tring. Ratu Macan Pulau Gebang. Di mana ada keramaian, di situ ada macan. Brau. Tantri, udah lapar, tantri, ayo. Mana mahkotanya? Lah, mahkotanya? Oh, ada. Mbak, ini kan tadi ini 3.000 ambil sepuasnya. Kalau ini? Kalau ini dari harga 1.000 sampai 10.000. 1.000 mana 1.000? Dari telur puyuh. Oh, telur puyuh 1.000. Telur puyuh 1.000. Budis, ini ada tulang rangu bungkus. Ini saya kira-kira kalau saya operasi hidung ini nih, bakal hidung nih. Bisa nggak? Ini pas banget tau buat masuk sini tuh. Pilihan kerupuknya macam-macam, isian seblaknya juga bervariasi. Mana harganya receh pula Bang Ati Foodies, pantes Pok Citra si Ratu Macan Pulau Gebang sampai kalap begitu dia. Kita makan dulu Foodies, ini jamur kuping ini. Sriwing. Kita masak dulu. Ini cekernya. Ceker itu mengandung kolagen untuk meningkatkan untuk menutupi kerutan-kerutan sehingga penuaan dini tertutupi. Gize, pinter banget kan gua mah. Awet muda sama awet kenyang ya Mpok. Secara sampai menggunung tuh isian seblaknya. Tinggal diracik-cik-cik sesuai selera aja, oke Foodies? Foodies,
Kita cobain seblaknya R dan I. Namanya seblak R dan I, cuman kebanyakan orang ribet kan. Ini seblak RI. Kita taburin cikur. Ini jeruk sankis. Songkit. Nyeblak sih kurang afdol ya tanpa perasaan jeruk M. Rasa asam pedasnya makin nendang sesuai dengan nama seblak yang artinya nyegak atau ngagetin foodies. Biasanya kan kalau seblak itu kuahnya nyerap ya, ngabisin kuah tuh. Tapi ini tuh lihat tuh, dia tuh masih bisa ngasih ada kuahnya, nggak yang terlalu kental banget. Kalau bahasa Betawinya kagak belegenak. Kita cobain bakso mozzarellanya. Ini yang best seller. Foodies, mozzarellanya beneran lumer. Kayak apa ya? Kayak di tenggorokan tuh kayak ada yang jalan, seret, gurih-gurih enak gitu. Enak banget. Nggak, apa sih bahasa anunya? Glosor, enak banget dah pokoknya. Baksonya bikinan sendiri nih foodies. Ada pilihan bakso keju, bakso telur, dan bakso rawit. Adek makan apa, Dek? Bukan seblak, ini mah sop. Ini mah sop nih. Tuh, ini mah sop. No, kagak pedas ya. Ya, tapi ini foodies di sini tuh buat anak-anak kecil yang nggak suka pedas juga ada tuh. Jadi dumpling sama sawi, sama sayurannya sehat ya. Ini sekeluarga makan. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi saya lakinya kemana? Foodies yang doyan nyeblak mah emang gak cuma The Noodles doang nih. Kedai seblak ini cocok juga buat jadi tempat makan bareng sama keluarga. Bisa buat makan siang, atau cuma cemil sore, ataupun makan malam foodies. Soalnya tempat ini buka dari jam 12:30 siang sampai jam 11 malam. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Hai foodies. Sekarang aku lagi banyak di tempat keramaian orang yang lagi lapar sama kayak aku foodies. Nih ya, tepatnya ada di Blok M di kedai penuh nikmat yang katanya rasanya tuh nikmat banget. Foodies, ada nih tempat makan Jepangan yang selalu rame loh di bawah tangga Blok M Square Jakarta. Menu andalan di sini ada udang asam manis, sapi teriyaki, dan ayam lada hitam yang pastinya lazis. Gaskan nih foodies, kita cobain yuk. Seenak apa sih kedai penuh nikmat favoritnya warga Blok M nih? Dari aroma itu langsung menusuk ke hidung, wanginya. Foodies, first try ini kita cobain dulu udang asam manisnya ya. Katanya sih udang di sini ukurannya nggak main-main, gede-gede loh. Aku nggak tahu kenapa ini rasanya itu benar-benar meresap ke dalam. Bumbunya tuh bukan yang pedas, tapi meskipun ada ladanya, cuman dia bukan yang pedas banget. Mungkin yang bikin rasanya makin nikmat, makin seger karena ada buah nanasnya foodies. Ini, ada buah nanas, terus ada daun bawangnya juga, ada bawang bombay, ada timun, ada tomat. Pokoknya semuanya tuh lengkap di sini foodies nih. Ini yang nambah rasanya makin seger. Nih ya, jangan kaget sama porsinya, nggak pelit sama sekali, isiannya banyak banget. Kayaknya kalau dimakan sendiri nggak kuat deh, bener-bener porsi duo ini mah. Foodies, dari udang yang lazis pol dan ngenyangin, sekarang it's time kita santap sapi teriyakinya nih. Rasanya manis dan juga ada gurih-gurihnya gitu. Dan rasa mayones kan agak ya asam-asam gitu kan, asam manis gitu. Dan ditambah dengan dari bumbu sapinya, daging sapinya yang lembut,
itu menurut aku pas. Foodies, sapi teriyaki di sini dagingnya udah dimarinasi lebih dari 2 jam. Makanya teksturnya tuh empuk pol dan rasa bumbunya ngeresep banget sampai ke dalam. Perpaduan rasanya yang manis gurih dengan sedikit sentuhan asin bikin tiap suapannya auto nagih banget. Nah, nih lihat Foodies, ayam lada hitam. Gimana? Nih lihat ya, bumbunya itu banyak banget. Tuh banyak banget, juga ada paprikanya. Pecinta daging ayam, kalian wajib merapat sih varian ayam lada hitam di sini tuh ya. Meski pakai bagian dada, tapi tetap juicy banget. Ini selayaknya lada hitam ya, ada rasa ladanya itu berasa banget dan lebih dominan daripada rasa dari manisnya, dari gurihnya. Gak heran tempat ini selalu rame tiap hari. Tanda nih kalau emang enak tuh nyata, bukan kaleng-kaleng ya guys. Jadi gimana? Mau pengen gak? Buruan atuh langsung tancap gas aja ke sini ya. Buka dari jam 11 siang sampai jam 9 malam nih Foodies. Pas banget buat ngisi perut keroncongan kamu ya kan? Cus, cobain! Langsung aja Foodies, makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Manis, legit, seger, ada sedikit asin-asin dari si bubur sum-sumnya karena pakai santan kan. Yuhu Foodies, menu yang satu ini nih bisa dibilang paket komplitnya kedai es pisang hijau pemuda yang kesohor di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Cocok banget buat kaum labil yang maunya serba ada dalam satu mangkok. Isinya rame banget Foodies, ada es serut, flas santan yang gurih, kacang merah sampai pisang hijaunya gede pol. Terus disiram sama sirup merah dan juga kental manis yang bikin manisnya sungguh nagih. Tuh, esnya siang-siang gini, masa yang nggak pengen sih Foodies? Segernya maksimal. Ada kacang merahnya juga. Tuh. Kacangnya tuh lembut banget. Dimasaknya pas ya. Dapat teksturnya tapi lembut. Coba kita aduk esnya, kacang merah, bubur sum-sum. Manis, legit, seger, ada sedikit asin-asin dari si bubur sum-sumnya karena pakai santan kan. Nih, pisang hijaunya. Kulitnya bagus ya, kulitnya tuh nggak begitu tebel ya, terus nggak hancur kulitnya, pisangnya tuh lembut, sedikit manis, nikmat banget. Kulit pisang hijaunya ini memang sengaja dibikin lebih tipis Foodies, biar pas digigit tuh yang berasa lembutnya si pisang, bukan tepungnya. Nah, cocok kan? For your info, yang punya kedainya ini emang orang Makassar asli Foodies. Jadi vibes dan rasa es pisang hijaunya ini valid, otentik Makassar punya dong pastinya. Asik. Semua komponen, semua bahan-bahan itu homemade ya, dari sirupnya, kacang merahnya. Dan ini ya, jangan kaget ya, dalam sehari jualan bisa laku sampai ratusan pisang hijau di sini. Terbukti memang nikmat ya. Foodies yang lebih ringan dan segar banget. Cobain deh es puding pemuda yang isiannya gak kalah rame. Segar.
Ronde 2 foodies, es puding pemuda. Ini nggak kalah enak ya, cukup bestseller di sini. Isinya ada kelapa, ada buah peachnya, ada jellynya. Di sini ada leci, di sebelah sini tuh dikasih ada puding susu di bawahnya. Nice tuh. Puding susunya hampir sekelas kayak tahu ya, betul kayak. Tapi ini puding susu foodies. Saking lembutnya sampai mirip tofu gak tuh? Soalnya dibuat pakai campuran susu evaporasi sama full cream, jadi aja itu pudingnya lebih silky dan langsung lebur pas masuk mulut. Mantap. Dan kuahnya ini nih bukan cuma air sirup biasa ya, diracik dari paduan air buah dan leci juga. Makanya aroma itu lebih wangi dan segernya itu gak ada yang nyegrak manis doang foodies. Aku mau coba dulu kelapanya sama si puding susunya. Ini lebih ke segar, ada rasa lecinya sih buat aku ya. Terus si buah peachnya juga nambah rasa di kuahnya. Sedikit asam, segar banget. Siang-siang bikin mood aku jadi lebih baik karena segar-segar semua makanan di sini. Enak. Ihi, ada yang pengen juga tuh kayaknya. Saking segarnya nembus layar ya. Karakter esnya nih emang lebih fruity dan juga light. Buat ngademin gerah atau nyegerin abis makan yang berat-berat sih pas banget foodies. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Wah. Tapi tunggu dah. HP mana ya? Ya, Budis, pinjam duit dong. 50 aja buat bayar, ntar aku ganti. Boleh ya? Ini bingung nih. Tuh, masih udah ngeliatin lagi. Nggak bawa cash, handphone nggak ada. Pinjam gocap deh, gocap. Please, please, please.